Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang simulasi yang kemarin sudah kalian kerjakan. Soalnya ada 30 ya untuk matematika peminatan. Ini secara garis besar itu adalah gambaran yang nanti akan kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan PAT. Kan kemarin saya bilang ya, ketika mengerjakan PAT, kadang ada guru yang memberikan materi mulai dari semester 1 sampai semester 2 atau hanya semester 2 saja. Nah, karena saya itu kepengen nilai kalian nanti di rapor bagus, maka saya memberikan hanya materi aplikasi turunan. Gitu. Jadi, silahkan simak penjelasan dari dari simulasi kemarin supaya ketika mengerjakan PAT nanti kalian bisa lebih mudah untuk menjawab karena sudah ada patokannya. Kalau kemarin saya lihat sih nilainya sudah cukup bagus ya untuk beberapa anak, tapi masih ada anak yang nilainya di bawah KKM. Jadi silahkan benar-benar diperhatikan. Kita akan mulai dari nomor 1, soalnya diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan secant x. Kalian diminta mencari persamaan garis singgung grafik fungsi f(x) yang melalui titik berabsis x sama dengan 2pi/3. Nah, kalian harus ingat untuk mencari persamaan garis singgung itu kan rumusnya y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Di sini yang sudah ketahuan ada x-nya. 2pi/3 itu 120 derajat ya. Nah, kita akan cari y1-nya dulu. Y1 ini kan sama dengan fx. Berarti tinggal kita masukkan x-nya jadi 2pi/3. Maka ini mencari secant 120. Nah, secant 120 itu minus 2. Oke, selanjutnya kita mau cari gradien. Gradien itu turunan pertama ya dari fungsi f(x). Turunan pertama secant x itu adalah secant x dikali tan x. Begini kan? Nah, tinggal dimasukkan tadi x-nya 2pi/3. Jadi secant 120 dikali tan 120. Secant 120 itu minus 2, tangan 120 itu minus akar 3. Jadi ini 2 akar 3. Udah ketemu itu kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Ini y min y1 itu minus 2 sama dengan m 2 akar 3 dikali x min x1 2pi/3. Nah, udah deh, langsung y sama dengan pindah ruas kan, 2 akar 3 dikali x min 2pi/3. Ini plus ya, pindah ruas jadi minus 2. Maka ini pilihannya adalah yang E. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3x plus kotangan x per sinus 2x. Kamu diminta menentukan persamaan garis singgung f(x) yang melalui titik berabsis x sama dengan pi/4. Ini soalnya sama dengan soal yang tadi, cuma bentuk f(x)-nya agak lebih ini ya, lebih lebih ribet. Nah, kita sudah tahu f(x)-nya 3x plus kotangan x per sinus 2x. Lalu di sini x-nya pi/4. Kita akan cari y-nya dulu ya. Jadi 3 kali pi/4 ditambah kotangan pi/4 itu 45 ya. 45 per sinus 2x jadi 90 berarti ya. Sama dengan 3/4 pi. Kotangan 45 itu 1 ditambah per ini juga 1.
Kita sudah dapat y-nya. Nah, kita cari m-nya. M itu karena kan ini pembagian ya, kita cari u aksennya dulu. U aksen itu 3 terus minus ya kosekan kuadrat x, v aksennya adalah 2 cos 2x. Gini kita cari turunan pertama atau m. F aksen x sama dengan u aksen 3 min kosekan kuadrat x, u aksen v, v-nya sinus 2x, min u 3x plus kotangan x dikali 2 cos 2x gini kan, per v kuadrat sinus kuadrat 2x. Nah, udah kalau sudah seperti ini kamu tinggal masukkan x-nya tadi pi per 4 kan, 3 kali ini kali ini kan 3 sin 2x ya, sedangkan x-nya pi per 4, jadi sinus 90 ya, sinus 90 dikurang kosekan 45 yang dikuadratkan dikali sin 90 dikurang yang ini kali yang belakang jadinya 6 x-nya tadi pi per 4 sama kosinus 90 dikurang 2 kotangan 45 sama kosinus 90 gitu kan, per sinus 90 yang dikuadratkan sama dengan sin 90 itu 1 jadi 3 dikurang kosekan 45 itu akar 2 kuadrat dikali 1 dikurang, ini ada cos 90 ya, 0, ini juga ada cos 90, 0, jadi di sini 0 per sin 90 1 kuadrat, jadinya 3 dikurang akar 2 kuadrat kan 2 ya, berarti 3 dikurang 2 ketemunya 1 per 1 jadi 1. Itu m-nya. Tadi y-nya ini, x-nya sudah dapat, berarti kita langsung bisa masukkan ke PGS. Oke, PGS y min y1, y1 nya tadi 3 per 4 pi plus 1 ya kan ya, sama dengan m, m-nya 1, x min x1 nya pi per 4 ini kan. Nah udah tinggal dipindah ruas aja, jadi y sama dengan ini x terus min pi per 4, ini minus dipindah ruas jadi plus 3 per 4 pi 1 di sini plus sama ini minus kan, jadinya minus, minus dipindah ruas ke kanan jadi plus 1 sama dengan y x plus 2 per 4 itu kan setengah ya, setengah bisa dituliskan sebagai pi per 2 plus 1 seperti ini, maka ini jawabannya yang C. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini fungsi fx sama dengan minus 2 sinus 2x min 30 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 108. Grafik fungsi tersebut cekung ke atas pada interval berapa? Nah, kalau kita ngomongin kecekungan, itu kan kita harus mencari turunan kedua. Jadi, fx-nya min 2 sinus 2x min 30. Ini kalian turunkan sekali dulu. Maka kan dia akan jadi minus 2 cos 2x min 30. Lalu yang di dalam kurung masih ada turunannya 2x min 30 ini diturunkan jadi 2 kan. Maka 2 kali minus 2 di sini jadinya minus 4. Lalu kita cari turunan kedua. Double aksen sama dengan min 4. Cos itu kan turunannya sinus ya.
minus sinus kan, berarti ini jadi positif. 2x min 30, 2x min 30 diturunkan lagi jadi 2, berarti di sini 8 sin 2x min 30, itu untuk turunan kedua. Karena di sini dia minta x itu harus ada di antara 0 sampai 180, ya maka kita buat ini 8 sinus 2x min 30 kurang dari lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 180. Kalau kita kan di sini kan sudah ngomongin sudut ya, jadi kita anggap ini udah nggak ada nih 8 sinnya, maka sisa 2x min 30. Ini kita akan cari x-nya itu ada di range berapa. 30-nya kita keluarkan, jadi di sini ada 30 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 180 ditambah 30 itu 210. Habis itu baru dibagi 2. Ini 15, yang ini jadi 115. Begini. Oke, nomor 3 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor 4. Di sini diketahui ada fx sama dengan minus 2 cos 3x plus 60. Kamu diminta mencari titik maksimum yang ada di selang x lebih dari 0 tapi kurang dari 180. Nah, ini sama. Kalau tadi kan kecekungan, maka kita ngomonginnya f double aksen. Tapi karena ini titik maksimum, berarti kita ngomonginnya yang f aksen aja. Minus 2 cos 3x plus 60. Kita cari turunan pertamanya. Kan kalau nilai maksimum itu kan turunan pertama sama dengan 0 ya. Berarti ini minus 2 turunan cos itu sinus, minus sinus, berarti di sini jadi plus ya. 2 sin 3x plus 60. Lalu yang di dalam kurung ini diturunkan jadi 3. Maka di sini 2 kali 3 6. 6 sin 3x plus 60 sama dengan 0. Ya kan? Ini habis, nanti sisa sinus 3x plus 60 yang sama dengan 0. Nah, 0 itu kalau dinilai sinus kan ada sinus 0 kan 0, habis itu ada sinus 180 dan sinus 360, berarti ada 3 kemungkinan. Yang pertama sinus 3x plus 60 ini sama dengan sinus 0 ya kan, lalu ada lagi sinus 3x plus 60 sama dengan sinus 180 ya kan. Satu lagi sinus 3x plus 60 sama dengan sin 360. Nah udah, sinusnya kita coret, sisa 3x plus 60 sama dengan 0. 60 nya saya pindah ke ruas kanan, negatif ya, jadi minus 20 nih, karena dia ada di antara 0 sampai 180 berarti dia tidak memenuhi. Lalu yang ini juga 3x plus 60 sama dengan 180, 3x sama dengan pindah ke kanan jadi 120, x nya sama dengan 40. Oh, ini ada di range, berarti ini memenuhi ya. Lalu yang ini 3x plus 60 sama dengan 360, 3x sama dengan 300, x nya sama dengan 100. Ini juga masih memenuhi. Lalu manakah yang akan jadi titik maksimum? Nah, kita harus masukkan si x yang kita dapat ini ke dalam fungsi awal yang ini kan. Jadi fx sama dengan minus 2 cos 3x plus 60. Tadi kan kalau pakai yang x nya 40 dia jadi 180 ya, 180. Kosinus 180 itu minus 1, jadi min 2 kali min 1 sama dengan 2. Sedangkan yang ini minus 2 cos 360. Minus 2 cos 360 itu 1 ya. 1, hasilnya minus 2. Maka kalau yang ditanya adalah nilai titik maksimum, ya kita cari yang y-nya. Ini maksimum ada di sini. Maka yang benar pasangannya adalah 40 derajat, 2. Tuh, yang C.
Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini ada fx sama dengan 3x plus sin x per cos x. Kalian diminta mencari persamaan garis singgung. Kayaknya udah ada 2 tadi ya soalnya yang tentang persamaan garis singgung. Melalui titik berabsis x sama dengan pi. Kita cari y-nya dulu ya. Y-nya itu kan dari fx 3x plus sin x per cos x. Kita masukkan x-nya jadi pi, maka ini akan jadi 3 pi plus sinus 180 itu 0 per kosinus 180 itu minus 1. Jadinya ini min 3 pi, gitu kan. Lalu kita mau cari gradiennya, y aksen sama dengan u aksen v. U aksennya adalah 3 plus cos x ya kan, dikali cos x dikurang u 3x plus sin x u v aksennya min sin x begini kan, per v kuadrat cos kuadrat x. Oke, kita kalikan dulu jadi 3 cos x plus cos kuadrat x plus 3x sin x plus sinus kuadrat x per bawahnya ya kosinus kuadrat x. Oke, kita punya identitas trigonometri. Kalau ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x hasilnya sama dengan 1 ya kan. Jadi ini kita tinggal masukkan aja pi-nya. 3 kali cos 180, 3 kali minus 1 berarti minus 3, ditambah tadi yang identitas 1, ditambah sinus 180 itu 0 ya. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Nggak perlu saya tulis. Per cos 180 yang dikuadratkan, berarti min 1 kuadrat. Ini 1 ya, maka di sini hasilnya minus 2. Oke, setelah sampai di sini kita tinggal mencari persamaan garis singgung. Y min Y1 ini min 3pi sama dengan M-nya minus 2 X min X1 pi ya kan. Jadi Y sama dengan min 2X plus 2pi, ini plus pindah ke kanan jadi minus 3 pi. Y sama dengan min 2X min pi, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita ke nomor 6. Ini sepertinya lebih gampang ya, diketahui fx sama dengan cos 3x. Kita bisa dapat nilai y-nya. Y sama dengan cos 3 kali x-nya ini ya, 2pi per 3. 3-nya coret, tinggal cos 2pi atau cos 360. Cos 360 itu 1 ya kan. Kalau sudah, kita cari turunannya M ya, atau Y aksen. Turunan dari cos 3x. Ini turunan cos itu min sinus 3x-nya diturunkan jadi 3, gitu kan. Min 3 sin 3x. Tinggal kita masukkan min 3 sinus 2pi per 3. 3 ya di depannya. Coret-coret tinggal sin 360. Sin 360 itu 0. Jadi 0 dikali minus 3 hasilnya 0. Kita tinggal masuk ke persamaan garis singgung. Y min Y1-nya 1 sama dengan M 0 kali X min X1-nya 2pi per 3. Nah, yang ini berapapun kalau dikali 0 kan hasilnya 0. Berarti tinggal Y min 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1. Nah, gampang. Yang nomor 6 ketemu yang A. Y-nya sama dengan 1. Lanjut nomor 8. Ini soalnya masih PGS lagi. Jadi saya memang kasih soal banyak persamaan garis singgung sama persamaan garis normal. Supaya nanti kamu pas
kerja PAT itu udah familiar gitu loh, udah gampang. Kita coba ya. Fx-nya sama dengan kotangan X. Berarti ini kita bisa dapat ya, kotangan X-nya itu pi per 4 atau 45. Jadi dia sama dengan 1 ya. Berarti Y-nya 1 ya. Terus F turunan pertama atau M-nya turunan dari kotangan X itu minus kosekan kuadrat X. Nah, kita cari kosekan 45 itu kalau nggak salah akar 2 ya. Jadi di sini minus akar 2 dikuadratkan. Jadi minus 2. Nah, kalau sudah dapat Y-nya dapat, M-nya dapat, kita tinggal masukkan ke dalam PGS. Y min Y1 ini sama dengan M X min X1 pi per 4. Oke, kita pindah ruas, jadi Y sama dengan minus 2 X min pi per 4 plus 1. Oke, ini jawabannya adalah yang C. Begini ya, oke. Lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8 ini sedikit beda. Kalau tadi persamaan garis singgung, nah yang ini persamaan garis normal. Kita tulis dulu kali rumusnya ya, supaya kalian bisa lebih mudah cari tahu kira-kira yang harus dicari yang mana. Persamaan garis normal itu Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1, seperti ini kan. X1 nya kita sudah dapat, Y1 kita akan cari dari memasukkan Fx kosinus 2X ya kan, tinggal kita masukkan, jadi pi per 3 itu kan 60, kalau 2 dikali 60 berarti 120. Kosinus 120 itu minus setengah, berarti di sini minus setengah. Oke, kita cari M-nya. Selanjutnya M F aksen X sama dengan turunan dari cos 2X ya. Turunan cos itu minus sin 2X, turunan 2X itu 2. Nih, seperti ini. Oke, minus 2 dikali sinus 120. Sinus 120 itu setengah akar 3. Maka ini cuma jadi minus akar 3. Gini. Oke, kita tinggal masuk ke persamaan garis normal. Y minus Y1-nya ini min setengah sama dengan 1 per min 1 per M ya. M-nya min sepertiga. Oh, ini jadi plus. Ini X min X1. X1-nya pi per 3 berarti. Dah kita sederhanakan. Y sama dengan 1 per akar 3 itu kan jadinya sepertiga akar 3. Gini ya. X min pi per 3. Lalu ini min setengah jadinya plus. Plus sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadinya minus lagi. Min setengah. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 9. Di sini masih menentukan persamaan garis normal ya. Fungsi trigonometrinya Fx sama dengan 2 sin 3x plus 60 dengan daerah asal 0 sampai 120. Di antara 0 sampai 120. Jika garis normal fungsi tersebut melalui titik yang berordinat Y sama dengan akar 3, biasanya kita tahu absisnya. Yang ini yang diketahui adalah Y-nya. Baru kalian diminta menentukan persamaan garis normalnya. Sama aja gampang. Kita coba ya. Jadi di sini Y sama dengan 2 sin 3x plus 60 ya kan, dimana Y-nya itu udah ketahuan dia sama dengan akar 3. Ya udah tinggal kita jalankan. Sinus 3x plus 160 sama dengan setengah akar 3.
Nah, yang mungkin nilai sin itu setengah akar 3, itu kan ada sinus 60, sinus 120, sama sinus itu aja ya. Ya udah, berarti di sini kita bikin dua kemungkinan. Yang pertama jadi sinus 0, sinus 60 sinus 3x plus 60 sama dengan sinus 60, atau sinus 3x plus 60 sama dengan sinus berapa tadi? 120 ya, 120. Nah, sinusnya coret-coret. Ini tinggal sisanya angkanya doang. Ini 3x sama dengan 60-nya pindah ke sebelah kanan jadi 0, maka x-nya ketemu 0. Atau 3x 60-nya pindah ke sebelah kanan, maka ini jadi 60, x-nya 20. Nah, apakah 0 sama 20 ini ada di rentang dia? Kan ada ya, dua-duanya masuk kategori kan. Cuma di sini hasilnya dia minta yang 20 aja nih, 20. Maka ini kita nggak pakai. Gitu, kita pakainya yang 20 aja. Nah, udah ketemu x-nya, udah ketemu y-nya, kita cari gradiennya. Berarti ini diturunkan sekali, y aksen sama dengan 2 turunan sinus itu cos 3x plus 60. 3x plus 60-nya diturunin ketemu 3 kan, berarti di sini bukan 2 lagi, dia jadi 6 karena dikali 3. Dimasukkan x-nya 20, maka dia jadi 6 cos 120 ya. 120 sama dengan 6 kali kosinus 120 itu minus setengah. Berarti di sini minus 3. Ini kan udah ketemu, itu baru kita selesaikan dengan persamaan. Ya, persamaan garis normal. Y min y1-nya tadi akar 3 sama dengan min 1 per m. Min 1 per m-nya minus 3, berarti dia 1/3, minusnya hilang ya. X min x1-nya 20. Udah tinggal pindah ruas aja. Y sama dengan 1/3 X min 20 derajat plus akar 3. Gampang ya kan? Tidak terlalu sulit. Ini jawabannya yang C. Yuk kita lanjut ke nomor 10. Ada fungsi fx sama dengan 2 cos 4x min 60, x-nya di antara 0 sampai 90. Kamu diminta menentukan titik minimum. Sekali lagi, kalau titik minimum yang perlu diperhatikan adalah turunan pertamanya. Jadi kita cari dulu dari sini, turunan pertamanya itu 2, turunan cos itu kan minus sinus ya. Min sin 4x min 60, turunan 4x min 60 itu 4, berarti 4 kali 2 di sini jadi 8. Min 8 sin 4x min 60 itu turunan pertamanya. Karena dia mau minta yang minimum, berarti ini dibuat sama dengan 0, ya kan? Nah, ininya min 8, 0 dibagi min 8 kan jadinya 0 juga kan? Maka sinus 4x min 60 itu harus jadi 0. Itu. Yang memungkinkan nilai sinus 0 itu kan yang pertama sinus 4x min 60 sama dengan sinus 0 ya kan, ini kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan keduanya sinus 4x min 60 sama dengan sinus 180. Ada lagi kemungkinan ketiga, sinus 4x min 60 sama dengan sinus 360. Ya kan, 360 0 juga kan. Sinusnya coret, ini saya pakai merah ya. Sinusnya coret jadi 4x min 60 sama dengan 0, saya pindahin 60-nya ke sebelah kanan. Jadi gini, maka x-nya sama dengan 15. Lalu yang ini 4x min 60 pindah ke kanan jadi 240. X-nya sama dengan
60. Yang ini 4x sama dengan 60 pindah ke kanan jadi 420 gini ya. X-nya sama dengan 105. Nah, kalau kita mau agak sedikit tricky, kita lihat nih di pilihan. Oh, nggak ada 15, nggak ada 105. Ya kan? Berarti yang memungkinkan adalah 60. Tapi di sini batas atasnya juga ada 60, ada 90. Berarti masih ada dua kemungkinan. Kalau nggak 60, ya 90. Kita coba dulu ya. X-nya pakai yang 60. Saya mau masukkan ke dalam fx. 2 cos 4x min 60 sama dengan berapa? Jadi 2 cos x-nya 60. 60 kali 4 240 dikurang 60 180. Kosinus 180 itu minus 1. Nih, berarti di sini min 2 kali minus 1 hasilnya minus 2. Oh ya udah langsung ketemu 60, minus 2. Tuh nggak perlu dicoba yang 90 kan. Oke, sudah ketemu yang ini. Nomor 11 masih mirip dengan soal sebelumnya. Di sini ada fx sama dengan 3 cos 2x plus 30. Untuk x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 180. Dia ngomongin titik maksimum. Berarti itu harus turunan pertama kan, yang sama dengan 0. Kita turunin dulu. F aksen x sama dengan 3. Kosinus itu turunannya minus sin. Berarti di sini minus sin 2x plus 30 ya kan. Turunan 2x plus 30 itu 2. Berarti min 3 kali 2 6. Di sini 6. Sama dengan 0. Ya kan? 0 dibagi minus 6 mau ditarik ke kanan kan jadinya 0. Maka tadi sama seperti tadi yang nilainya kemungkinan yang nilai sinusnya 0 itu ada apa aja kan, berarti dia punya sinusnya saya langsung coret ya. Jadi saya langsung ngomongin sudutnya aja. 2x plus 30 yang sinusnya 0 itu kan sinus 0, atau 2x plus 30 sinus yang nilainya 0 lagi itu ada 180 ya. Satu lagi 2x plus 30 sinus yang nilainya 0 itu 360. Udah langsung dijalanin. 2x di sini minus 30, berarti x-nya minus 15. Di pilihan nggak ada, coret. Yang ini 2x sama dengan 30 pindah ke kanan jadi 150. Bagi 2 berarti x-nya sama dengan 75. Nggak ada juga, coret. Yang ini 2x sama dengan pindah ke kanan jadi 330, x-nya jadi 165. Ini ada nih. Sebenarnya kalau sampai sini udah ketahuan 165 pasti jawabannya A. Ya kan? Nggak perlu cari yang lain. Cuma kalau misalnya kamu mau make sure apakah belakangnya itu 3 atau bukan, ya udah berarti x ini kamu masukkan ke yang fx. Kan 3 kali cos 360 ya. Cos 360 itu 1, 3 kali 1 3. Udah langsung ketemu jawabannya. 165 derajat, 3. Nomor 12 masih sama. Tadi ngomongin titik maksimum, titik minimum, yang ini titik stasioner. Jadi sama-sama turunan pertama sama dengan 0. Kita coba ya. Di sini yang diketahui adalah fx sama dengan 2 sin 2x min 60 dengan daerah asalnya 0 derajat, x-nya di antara 0 derajat sampai 180. Ditanya titik stasionernya berapa. Ya udah berarti kita langsung cari turunan pertama dari si fx. 2 sin. Sin itu turunannya cos, astaga. 2 cos 2x min 60. Lalu turunan 2x min 60 kan 2 ya. Berarti di sini jadi 4. Kan 2 kali 2 jadinya. 4 cos 2x min 60 yang dibuat sama dengan 0. Dah, kalau sudah, kita cari nilai cos berapa aja yang hasilnya sama dengan 0. Kan ada cos 90 sama cos 270. Berarti saya tinggal nulis sudutnya aja. 2x min 60. Tadi kemungkinan pertamanya sama dengan 90. Atau 2x min 60. Kemungkinan keduanya sama dengan
270. 2x ini 150, berarti x-nya sama dengan 75. Oke. Terus yang ini 2x, 60-nya pindah ke kanan jadi 330. X-nya sama dengan 165. Nah, dari sini kamu sudah tahu itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak D berarti E. Tinggal kamu mencari berapa Y dari masing-masing kemungkinan ini, ya kan? Ya udah kita masukin aja, misalnya yang 75 ya. 75 ini kita masukkan ke fx. Y sama dengan 2 sinus x-nya diganti 75 ya. 2 kali 75 150 dikurang 60 berarti sinus 90. Gini kan? Sinus 90 itu 1, berarti 2 kali 1 nilainya 2. Udah langsung ketahuan itu yang D. Ini x-nya kalau 165 ini kamu masukkan ke dalam fx, pasti nilainya nanti minus 2. Gitu. Biar lebih menghemat waktu. Lanjut ke nomor 13, ini masih sama. Kita diminta mencari titik stasioner ya. Yang pertama dilakukan, kalian harus cari turunan pertama. Jadi f aksen x sama dengan cos 2x. Kalau cos 2 cos 2x. Cos itu kan turunannya min sin ya, berarti min 2 sinus 2x. Nah, 2x ini turunannya kan 2. Jadi di sini 2 kali 2 4. Min 4 sin 2x. Dah. Kalau sudah seperti ini kan turunan pertama harus sama dengan 0 ya. Sin berapa yang nilainya dia itu sama dengan 0. Kan ada sin 0, sin 180 ya, sama sin 360. Ya udah berarti kita tinggal ngomongin apa yang ada x-nya aja. 2x sama dengan 0, maka di sini x-nya 0, atau 2x sama dengan 180, berarti x-nya sama dengan 90, atau 2x sama dengan 360, maka x-nya sama dengan 180. Tuh, berarti kemungkinan jawabannya kalau enggak yang A, berarti yang B. Tinggal kita mencari nilai y-nya aja kan. Ya udah. Kita masukkan x-nya, ketemu 0, dimasukkan ke sini. Fx sama dengan 2 dikali cos 2 kali 0 itu kan 0. Cos 0 itu nilainya 1, berarti 2 kali 1 nilainya 2. Terus yang ini 2 cos 2x, 2 cos 2 kali 90, berarti cos 180 kan. Cos 180 itu nilainya minus 1, berarti 2 kali minus 1 nilainya minus 2. Atau 2 kali cos 2x, cos 360 berarti ya, cos 360 itu 1 berarti 2. Nih, jawabannya adalah yang A. Segala kemungkinan harus kalian cari. Tadi kan di sini bilangnya range-nya antara 0 sampai 180. Ya udah, berarti selama itu masih ada di antara 0 sampai 180, berarti ikutin semuanya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Di sini ada kalian diminta menentukan turunan kedua dari fx sama dengan x kali cos kuadrat 3x. Jadi ini kan bentuknya perkalian ya, terdiri dari u dan v. U-nya adalah x, v-nya adalah cos kuadrat 3x. Nah, kita cari dulu u aksen itu kan turunan u ya, berarti 1, v aksen turunan v berarti 2 cos 3x, turunan cos itu minus sin 3x, turunan 3x itu 3 ya, berarti saya langsung kalikan ke depan, jadinya minus 6 cos 3x sin 3x. Kita ubah ke bentuk sin 2a, jadi sisa minus 3 sin 6x. Itu tadi turunan cos kuadrat 3x ya kan. Nah, udah kita cari f aksen x-nya, u aksen v, u aksennya 1, v-nya cos kuadrat 3x, plus u v aksen ya, min 3 sin
6x. Jadi cos kuadrat 3x minus 3x sin 6x. Gini kan. Nah, kalau sudah, kita cari untuk yang turunan kedua. F double aksen x sama dengan turunan cos kuadrat 3x. Kita tadi udah dapet ini, jadi langsung kita tulis aja. Min 3 sinus 6x. Min, ini pakai rumus UV lagi. Turunan dari 3x itu 3. V-nya sinus 6x ditambah U aksen berarti 3 U aksen V sama UV aksen ya. U-nya 3x, V aksennya jadi cos 6x kali 6 kan, berarti di sini jadi 18. Gitu. Nah, udah tinggal dibuka kurungnya. Min 3 jadi min 6 sinus 6x, lalu yang belakang jadi min 18x cos 6x. Nih, tuh udah ketemu jawabannya, ada di option C ya. Oke. Lanjut ke nomor 16. Ini masih mencari f double aksen. Untuk fungsinya 2 sin kuadrat x. Nilai f double aksen untuk pi per 4 berapa? Ya udah, berarti kita cari dari f aksen x-nya dulu ya. F turunan pertama sama dengan 2, ininya kan turun ke depan ya, jadi 4 sinus x, turunan sin itu cos x. Nah, ini bisa diubah ke bentuk sin 2a ya, jadi sisa 2 sin 2x. Ini kan, itu untuk turunan pertama. Tinggal kita cari turunan keduanya, sama dengan 2 turunan sinus itu cosinus 2x, turunan 2x itu 2, jadi 2 kali 2, di sini 4. Tuh, ketemunya 4 cos 2x. Nah, tinggal kamu masukkan si x ini jadi pi per 4. Kalau 2 dikali pi per 4, ini kan coret ya, 2 gitu, jadi pi per 2 itu 90, jadi 4 kali cos 90. Nah, cosinus 90 itu adalah 0, jadi 4 kali 0 nilainya 0. Oke, tuh masih gampang. Kita lanjut ke nomor 17. Di sini aplikasi yang menyatakan gerak partikel ya. Ada gerakan partikel mengikuti rumus perpindahan S sama dengan 4 cos 3t plus pi per 3. Kamu diminta menentukan kecepatan gerak partikel. Jadi kalau S itu turunan pertamanya nanti akan jadi V. Kalau diturunkan sekali lagi dia akan jadi A atau percepatan. Ya udah, berarti kita langsung cari V-nya ya. V itu turunan pertama dari S. Berarti 4 turunan cos itu minus sinus 3t plus pi per 3, turunan yang di dalam kurung berarti 3 ya. 3 kali 4 di sini 12. Udah, cuma gitu doang. Jadi min 12 sin 3t plus pi per 3. Jawabannya adalah yang B. Tuh, lebih gampang dari yang sebelumnya. Nomor 18. Ini masih sama. Sebuah partikel bergerak dengan perpindahan mengikuti rumus S sama dengan 10 cosinus 6t plus pi per 3 meter. Dengan T menyatakan waktu dalam detik. Lalu kamu diminta mencari kecepatan maksimum dan waktu tersingkat yang dapat dicapai partikel tersebut berturut-turut. Oke, kita coba. Jadi kalau mau mencari kecepatan maksimum, kamu harus mencari A atau percepatan yang sama dengan 0. Jadi ini diturunkan 2 kali. Kan tadi urutannya habis dari S, turunan pertamanya V. Habis dari V, turunannya A, gitu kan. Kalau mau mencari ini yang maksimum, berarti kamu pakai patokannya yang A. Gitu. Kita cari dulu S-nya itu V-nya turunan pertama, turunan cos itu jadinya minus sin 6t plus pi per 3
lalu turunan yang di dalam kurung itu 6, berarti 6 kali 10 di sini 60 gitu ya. Lalu A-nya turunan sin itu cos, berarti tetap cos 6T plus pi per 3 gitu. Terus turunan yang di dalam kurung itu 6 kali 60 360. Oke, nah ini kita buat sama dengan 0. Nilai cos berapa yang nilainya sama dengan 0? Kan ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak cos 90 berarti dia cos 270. Kita coba ya. Cos 6T plus pi per 3 sama dengan cos 90 itu pi per 2. Dicoret sisa 6T sama dengan pi per 2 min pi per 3. Samain penyebutnya jadi per 6. 3pi min 2pi. Ini jadi 1/6pi. Itu tadi masih 6T ya. Berarti kita dapat T-nya 1/36pi. Nah, kalau dari pilihan 1/36 itu nggak ada. Maka kita coba yang kedua. Tadi kalau nggak 90 kan 270 ya. Kosinus 6T plus pi per 3 sama dengan kosinus 270. Itu pi per 2. 3pi per 2 gitu ya, 270 kan. Nah, ini tinggal dicoret. Sisa 6T sama dengan 3pi per 2 dikurang pi per 3. Samakan penyebutnya per 6. Yang depan jadi 9pi min 2pi. Ya kan? Jadi 7/6pi. Itu kalau tadi 6T. Jadi kalau T 7/36pi. Ini ada pilihannya ya. Kalau nggak B, D, berarti E. Nah, kita baru mencari kecepatan maksimum. Maka ini kita masukkan ke dalam rumus kecepatan. Coba. Kan ini kita nggak pakai tadi ya, karena di pilihan nggak ada, berarti kita pakainya yang ini. Kecepatan maksimum sama dengan minus 60 sinus 6T plus pi per 3. Ini kan 6T plus pi per 3 tadi kan sama dengan 270 ya, berarti sinus 270. Sinus 270 itu min 1, maka minus 60 dikali minus 1 jadinya 60 meter per detik. Udah dapat nih yang D gitu. Ke nomor 19. Nomor 19 menurut saya ini gampang banget. Karena kamu cuma diminta mencari nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X plus 2. Udah diketahui absisnya ya. Tadi di nomor 1, 2 itu udah ada. Jadi kita coba di sini kemiringan garis singgung M. Kita dapat dari turunan pertama. Turunan pertama cos X plus 2 itu minus sinus X. Udah gitu doang kan. Lalu kamu masukkan absisnya pi per 3. Udah deh, minus sinus pi per 3 itu 60. Sinus 60 itu setengah akar 3 karena depannya ada minus, tambahin minus. Dah ketemu kan? Nomor 20. Yang diketahui adalah persamaan garis normal terhadap kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus kx plus 1 pada titik minus 1,2 sejajar terhadap garis 3y minus x sama dengan 9. Yang dicari nilai k-nya. Nah, ini sudah aplikasi banget ya. Kita cari dulu gradien garis yang sejajar terhadap garis ini. Misalnya ini saya kasih nama G. G itu 3y minus x sama dengan 9. Berarti 3y pindah ruas ya, x plus 9, y-nya berarti 1/3 x plus 3. Nah, dari sini kita udah dapat gradiennya yang ini kan, m
1 sama dengan M2 sama dengan 1/3 karena dia sejajar. Nah, seperti kita tahu persamaan garis normal itu rumusnya Y minus Y1 sama dengan minus 1/M dikali X min X1 gitu kan. Maka ini min 1/M itu nilainya sama dengan 1/3. Min 1/M nilainya sama dengan 1/3. Berarti kita udah dapat M-nya sama dengan minus 3. Oh, berarti gradiennya itu minus 3. Udah dapet di sini, kita bisa cari K. Dari mana? Ya udah cari Y-nya itu kan 2x kuadrat plus KX plus 1. Kita cari gradiennya kan 4x plus K sama dengan tadi minus 3. Berarti X-nya di sini diketahui min 1 ya. Berarti min 4 plus K sama dengan minus 3, K-nya ketemu 1. Tuh, udah ketemu. Agak tricky ini, tapi kamu kalau udah paham pasti gampang. Lanjut ke nomor 21. Ini juga sama, diminta mencari gradien garis singgung. Kurvanya Y sama dengan 3/2 X kuadrat minus 4X plus 3. Cari gradiennya, turunan pertama ini jadi 3x minus 4, dimana absisnya kan 2 ya, udah tinggal masukin 3 kali 2 6 dikurang 4, jawabannya 2. Udah gampang dong. Untuk nomor 22, diminta mencari selisih nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3. Cari ya, fx 1/3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 2x plus 5. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum dan minimum, berarti kita tinggal cari turunan pertama ya. Ini jadi x kuadrat plus x minus 2. Udah, kamu faktorin habis itu. X plus 2 X min 1 kan kalau nilai maksimum itu kan turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan minus 2, X-nya sama dengan 1. Nah, udah ketemu X, kita masukkan ke dalam si fx pertama tadi. 1/3 X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 2X plus 5. Kita cari mulai dari F-nya, X-nya minus 2. Minus 2 pangkat 3 itu 8. Min 8/3. Ini 4. 4 bagi 2 itu 2. Plus 2 berarti ini plus 4 plus 5. Ini kan 9 tambah 2, 11. 11 disamain penyebut jadi plus 33 per 3. Gini kan? Min 8 plus 33 jadinya 25/3, didesimalin jadi 8,33 ya. Dah, habis itu masuk yang F1. Jadi 1/3 ditambah setengah dikurang 2 plus 5, samain penyebut per berapa nih? 6 ya. 6 2 tambah 3, ini 3 kali 6, 18 plus 18, jadinya 23/6. Oh, kalau seperti ini lebih enak kalau kamu hitung pas dia masih dalam bentuk pecahan. Jadi lebih enak mengurangkannya. 25/3 sama 23/6 kan lebih besar yang 25/3, maka ini nilai maksimumnya, sedangkan yang 23/6 jadi nilai minimum. Ini kita samain dulu penyebutnya per 6, yang 25 nanti jadi 50 dikurang 23 ya, hasilnya 27/6. Nah, tinggal kamu cari hasil dari 27/6 itu berapa? 4,5 ya, 4,5. Oke, di sini ada jawabannya yang C, begitu. Nomor 23, ada sebuah toko elektronik namanya Terus Terang.
dapat menjual televisi sebanyak X unit dengan harga tiap unit televisi sekian dalam puluhan ribu rupiah. Nah, karena dia cuma X unitnya ya, kan dia bisa jual X unit, tapi harga tiap unitnya yang di dalam kurung itu kan. Jadi kita cari penjualan totalnya. Total itu kan kita dapatkan dari X unit televisi kali harga jual per unitnya 160 min 800 per X minus 2X. Ini akan jadi fungsi penjualan PX gitu. Saya langsung rapikan, minus 2X kuadrat plus 160X minus 800. Ini dalam bentuk sederhana. Karena dia mau minta penjualan maksimal, maka saya tinggal turunkan satu kali. P aksen X sama dengan min 4. Min 4X plus 160 sama dengan 0 kan. Udah, 4X sama dengan 160, X-nya sama dengan 40. Ini dia jadi unit maksimal kalau kamu pengen dapat hasil penjualan maksimal. Nah, maka yang X sama dengan 40 ini nanti kamu masukkan ke dalam fungsi penjualannya. Coba dulu. P40 ya, sama dengan minus 2 dikali 40 kuadrat, 16.600 ditambah 160 dikali 40 dikurang 800. Ini jadi minus 3.200 ditambah 64.000 dikurang 800. Jadi 32 kurang 8 ya, 24.000. Tapi karena dia itu dalam puluhan ribu rupiah, berarti jawabannya ya 24.000 tambah puluhan ribu rupiah. Kan puluhan ribu rupiah, nolnya berapa tuh? 4 ya, jadi 24 juta rupiah yang D. Lanjut nomor 24, ada HX. HX itu minus X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 15X minus 2, gini kan. Pada selang X di antara minus 2 dan 6 punya nilai minimum dan maksimum. Yang ditanya adalah nilai ekspresi M dikurang N itu hasilnya berapa. Ya udah, karena dia mau minta nilai maksimum dan minimum, kita cari turunan pertamanya dulu ya. Sama dengan minus 3X kuadrat plus 12X plus 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan, semua dibagi minus 3 jadinya X kuadrat min 4X, ini tadi 15, berarti jadi min 3 ya, min 5 sama dengan 0. Jadi difaktorkan X min 5 sama X plus 1 sama dengan 0, X-nya 5 atau X-nya min 1. Nah, kalau dibuat rentangnya, di sini itu min 1, di sini 5. Ini nilai maksimum minimum. Cuma di dalam soal itu dibatasi intervalnya dari minus 2. Oh, berarti ada di sini minus 2 sampai 6. Gitu kan. Kita harus tetap cari nih, kira-kira kalau dimasukkan rentang yang merah ini jadinya nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama aja gitu. Nah, kita coba cek ya, satu per satu. Dari minus 2 dulu kita masukkan ke dalam HX. H minus 2, jadi minus 2 pangkat 3 minus 8, ada minusnya di depan jadi 8, ditambah minus 2 kuadrat, 4 kali 6 24, ditambah 15 kali minus 2 min 30 dikurang 2, gini ya, jadinya 8 tambah 24 dikurang 32, 0 dong. Oke, nggak apa-apa. Terus kita cari lagi H-nya ketika dia minus 1. Min 1 pangkat 3 minus 1, ada minusnya di depan jadi 1. Tambah 6 dikurang 15
dikurang 2. Minus 17 ditambah 7 berarti minus 10. Oh, negatif. Oke, kita lanjutkan ke H5. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Ada minusnya, jadi min 125 ditambah 25 kali 6 itu 150 ditambah lagi 15 kali 5 itu 75 dikurang 2. Dah tuh tinggal dihitung. Minus 125 ditambah 150 ditambah 75 dikurang 2 itu harusnya 98 ya, kalau nggak salah. Terakhir ke H6. Kita cari 6 pangkat 3 216, ada minusnya di depan, minus 216 ditambah itu jadi 216 lagi ditambah 15 kali 6 itu 90 dikurang 2 88. Nah, maka dari sini kamu bisa kelihatan nih mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau ini kan yang minimum yang dia, maksimumnya dia kan. Nah, tadi kan M itu maksimum dikurang N yang minimum. Jadi 98 dikurang minus 10. Maka hasilnya 108 yang D. Nomor 25, ada biaya produksi X unit barang sekian. Setiap unit barang dijual dengan harga ini untuk memperoleh keuntungan maksimum. Kalau keuntungan maksimum, keuntungan itu kan didapatnya dari harga jual dikurang harga produksi, ya kan? Harga jualnya untuk semua unit itu berarti X dikali 50 min setengah X dikurang harga produksinya yang seperempat X kuadrat plus 35X plus 25 gini ya. Ini jadi 50X min setengah X kuadrat, yang belakang jadi seperempat sama plus 35 X plus 25. Oke, kita tinggal hitung yang X kuadrat dulu. Min setengah, min seperempat. Kita samain penyebutnya. Yang depan jadi 2. Min 3/4 ya. Min 3/4 X kuadrat. 50 dikurang 35 itu 15X. 25 ada minusnya. Gitu. Ini adalah fungsi keuntungan. Karena dia minta keuntungan maksimum, maka kita harus bisa menurunkan dia satu kali. Ke aksen, jadi minus 3/2X plus 15 sama dengan 0, ya kan? Min 3/2X sama dengan minus 15. Ini minusnya bisa dicoret. X-nya sama dengan 15 dikali balik kan? 2/3 gini. Jadi 30 bagi 3, 10 unit. Dah, tuh ketemu. 26, ada fungsi GX. GX sama dengan 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X. Dia minta fungsi yang selalu naik. Kalau selalu naik, turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Jadi kita cari turunan si GX itu tadi berapa? Turunannya jadi 6X kuadrat minus 18X plus 12 gitu kan. Lebih dari 0, kita bagi semuanya dengan 6, jadi X kuadrat min 18X. Kok 18 lagi? Ini jadi dibagi 6 ya, jadi 3X plus 2 lebih dari 0, difaktorkan ketemu X minus 2 sama X minus 1 lebih dari 0, kita dapat X2 atau X sama dengan 1. Nah, kita cari batasnya ya. Di sini 1, di sini 2. Karena yang ini nih kan dia positif ya awalnya.
A-nya itu positif. Berarti di sini nanti juga ikut positif, negatif, positif. Terus dia minta tanda yang lebih dari 0, artinya positif kan? Berarti yang kurang dari 1 atau X-nya harus lebih dari 2. Itu yang C berarti. Tuh. Untuk nomor 27, ada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min ax kuadrat plus bx. Dia akan turun. Kalau turun kan berarti kita cari dulu turunan pertamanya kan. F aksen x sama dengan 3x kuadrat. Oh, ini bentuknya A ya. Min 2ax plus b. Dah, simpan dulu. Terus di sini ada batas. Batasnya itu X ada di antara 2 dan 6. Berarti kan X-nya nanti jadinya X min 2 kali X minus 6 gitu kan. Karena dia turun maka dia kurang dari 0 begini. Terus dikali pelangi X kuadrat min berapa? 8X plus 12 kurang dari 0, tinggal disamain. Karena yang ini kan awalnya dia 3, berarti di sini juga dikali 3, jadi 3x kuadrat minus 8 kali 3 24x. 12 kali 3 itu 36. Gitu kan? Udah sama, berarti kita bisa langsung hitung yang ini, minus 2a sama dengan minus 24, berarti a-nya ketemu 12, terus B nya ketemu 36. Jawabannya yang D tuh.